Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menjelaskan tentang mikroprosesor atau yang biasa kita kenal dengan prosesor. Di era teknologi yang semakin modern, kita harus bisa memahami apa itu mikroprosesor atau prosesor. Kenapa demikian? Karena di dalam benda yang sering kita gunakan, misalkan contohnya komputer, laptop, dan smartphone, itu terdapat mikroprosesor atau prosesor di dalamnya. Semakin baik prosesornya, maka akan semakin lancar pula kinerja barang tersebut. Nah, prosesor seperti apa itu yang bagus? Kita belum tahu kan? Makanya kita pertama-tama harus tahu apa itu mikroprosesor atau prosesor. Mikroprosesor atau prosesor bisa disebut juga dengan CPU atau Central Processing Unit. Komponen ini merupakan sebuah chip atau IC atau Integrated Circuit adalah skipping silikon berukuran beberapa milimeter persegi yang mengandung puluhan ribu transistor dan komponen elektronik lainnya. Di dalam mikroprosesor atau prosesor, terdapat 3 komponen atau bagian utama di dalamnya. Pertama, yaitu adalah register, dan yang kedua adalah ALU atau Algorithm and Logic Unit, yang ketiga Time and Control Unit. Apa yang dimaksud dengan register, ALU, dan Timing and Control Unit? Nah, mari kita jelaskan. Yang pertama adalah register. Register berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan sementara data, alamat, kode instruksi, dan bit status berbagai operasi mikroprosesor. Yang kedua, ALU atau Algorithm and Logic Unit adalah untuk mengerjakan perintah-perintah logika dan operasi aritmatika. Dan yang terakhir ada Time and Control Unit, berfungsi untuk mengambil dan mengkodekan instruksi dari memori program dan membangkitkan sinyal kendali yang diperlukan oleh bagian lain dari mikroprosesor untuk melaksanakan instruksi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu spesifikasi setiap jenis produk keluaran terakhir mikroprosesor. Ya, setelah kita mengenal apa itu mikroprosesor, pasti ada seperti spesifikasinya, yaitu 1. Prosesor merupakan otak dari komputer. Sebuah komputer harus mempunyai prosesor, karena prosesor merupakan komponen pokok dari sistem komputer. Karena fun prosesor adalah alat yang dipakai untuk menjaga agar prosesor tidak terlalu panas suhunya. Ya, fun prosesor. Hampir semua PC menggunakan prosesor buatan Intel atau yang kompatibel dengan prosesor buatan Intel, seperti buatan IBM, AMD, dan Cirrus. Jenis-jenis prosesor yang pernah diproduksi oleh Intel antara lain adalah Pentium, MMX, Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, Core 2 Duo, dan Quad Core. Produk-produk dari AMD antara lain AMD K-5, AMD K-6, AMD K6-2, AMD K6-3, AMD K-7, AMD Doran, AMD Athlon. Intel Core 2 adalah sebuah mikroprosesor yang dirilis oleh Intel Corporation pada tanggal 27 Juli 2006. Pada saat pengembangannya, memiliki kode Conver Alert. Video card adalah piranti yang berfungsi menghasilkan sinyal yang mengoperasikan monitor. Tanpa video card, monitor tidak bisa berfungsi karena penghasil sinyal yang mengoperasikan monitornya tidak tersedia.
Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan setiap mikroprosesor dibandingkan dengan merek atau produk lainnya. 1. Intel. Nah, Intel sendiri memiliki beberapa kelebihan ya teman-teman. Di antaranya yang pertama, temperatur pada Intel dapat diatur oleh prosesornya sendiri. Prosesor akan mengurangi kecepatan jika prosesor terlalu panas. Yang kedua, pipeline pada Intel lebih panjang dibanding prosesor lain seperti AMD. Yang ketiga, Intel menang di brand image dan marketnya. Yang keempat, pada prosesor Intel Pentium 4 harga standar kinerjanya lumayan cepat. Yang kelima, beberapa uji coba paramornya ternyata prosesor Intel lah yang kuat dalam hal apapun dibanding prosesor lain. Yang keenam, prosesor Intel lebih kuat dari prosesor AMD pada aplikasi multimedia. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari prosesor Intel. Yang pertama, lemah untuk urusan grafis, gaming, dan program 3D bila dibanding dengan AMD misalnya. Yang kedua, untuk menggunakan prosesor Intel, Anda harus mengeluarkan banyak biaya apalagi dengan performanya tinggi yang dihasilkan oleh prosesor Intel, yaitu Intel i7. 2. AMD. Kelebihan AMD diantaranya yang pertama adalah harganya yang relatif lebih murah daripada prosesor Intel. Kedua, hypertransport teknologi, yaitu teknologi pengandaan bus pada jalur sistem sehingga data yang dapat diantar dalam satu waktu lebih banyak karena lalu lintas data yang lebih cepat. Ketiga, integrated memory controller, yaitu memungkinkan prosesor untuk melakukan pengaksesan memori langsung tanpa melewati chipset not bright terlebih dahulu. Keempat, enhanced virus protection, yaitu teknologi yang memungkinkan prosesor mendeteksi virus sehingga tidak akan diproses apabila terdeteksi. Kelima, terdapat cool and cooled, yaitu dengan teknologi ini memungkinkan penggunaan power yang efektif dan sistem yang lebih hening saat menggunakan kinerja sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, AMD 64 teknologi, yaitu teknologi yang sangat mumpuni untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbasis 64 bit. Selanjutnya adalah kekurangan dari AMD. Yang pertama, AMD cepat panas, namun itu dapat diatasi dengan cooler, seperti teknologi Ice Cool pada Asus. Yang kedua, AMD kurang terkenal jika dibandingkan dengan Intel. Masyarakat lebih mengandrumi Intel dibanding AMD. Yang ketiga, tidak semua game kompatibel dengan AMD. 3. ARM. Prosesor ARM memiliki kelebihan dibandingkan dengan prosesor lain, yaitu 1. Harga yang lebih murah, 2. Performa yang bagus, 3. Hemat daya, 4. Paling banyak dukungan dari developer, dan 5. Mudah diprogram. Nah, itulah beberapa kelebihan dari prosesor ARM. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari ARM. Yang pertama, loadingnya lebih lama dibanding prosesor lain karena memiliki cache yang kecil. Yang kedua, didesain untuk kompleksitas yang rendah. Yang ketiga, mudah blank jika diaplikasikan pada kompleksitas yang tinggi. Yang keempat, tidak bisa menjalankan operating system x86. 4. Cyrix. Kelebihan dari Cyrix antara lain temperatur suhunya yang rendah, sedangkan kekurangan darinya adalah performa penggunaannya masih kalah jika dibandingkan dengan Intel dan AMD. 5. Transmeta. Kelebihan dari Transmeta diantaranya adalah yang pertama, konsumsi daya yang ringan.
Yang kedua, bisa mengatur suhu secara optimal. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari Transmeta. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama, banyak pengguna komputer atau laptop yang tidak mengetahui prosesor ini karena pemakainya sangat jarang. Yang kedua, untuk merasakan performa dari prosesor ini disarankan untuk membeli komputer atau laptop yang berprosesor Transmeta. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari beberapa prosesor yang sering kita kenal.